katanya ada yang ditutup terus dimasukin, tapi kayaknya kelas ini nggak ada yang baru deh. Oke, kita mulai ya. Nah, Baik, Bu. sambil sehat semua, udah sarapan? Sudah, Bu. Asik, sarapan apa? Ada deh, katanya. Mau tahu aja nih, Ibu. Nih ya, oke ya. Kita mulai ya. Saya mau ini nge-update dulu. Saya barusan nge-update buku. Nggak tahu deh ya. Jadi materi kalian tuh sebenarnya kan banyak ya. Kalau saya cek itu di LMS tuh ada video juga. Terus ada slide juga kan. Taruh ini saya update dulu ya, ini saya post dulu. Saya tadi barusan ngupload di jadi Google Classroom ada semua ya di description group pokoknya. Semua linknya ada, buku juga ada di sana. Saya udah cari ini dua ya. Ini the booknya sebenarnya dua ini. Yang satu tuh tentang compression, yang satu tentang teori informasi. Tapi Shannon tuh ada nggak ya bukunya? Nanti saya cariin deh yang Shannon, tapi itu terlalu teoretis sih. Nggak apa-apa juga nanti. Nah, si buku ini, yang satu tuh ini ya, Salomon ini tuh emang the book buat compression nih. Jadi nanti kalian mungkin bisa lihat contoh-contoh kompresi, latihan-latihannya gitu ya. Tapi teoretis ini bukunya, jadi the booknya ya tentang kompresi itu kalian bisa lihat di sinilah. Gitu ya. Jadi kalau, aduh gimana sih sebenarnya apa cara secara teori itu gimana sih ngitungnya tuh ada di buku ya. Jadi kan punya buku, punya materi di LMS yang presentation, punya slide, punya chat GPT, gunakan mana aja gitu untuk belajar ini gitu. Nah, satu lagi si bukunya tuh ada lagi si Thomas ini. Nah, ini tuh lebih ke teori informasi. Ini kok nggak bisa lihat ininya? Taruh, taruh. Kita nggak bisa lihat thumbnail nih. Oke. Nah, kayak gini. Ini lebih kayak gini ya. Ya, lebih teori banget gitu. Tapi ada latihan soal. Jadi ini tuh lebih ke eh, solution to problems gitu. Jadi ini buat latihan soal. Ya kayak ngitung entropi gimana sih, data compression gimana sih, gambling dan data compression tuh gimana, kok Kolmogorov juga ada. Tapi di sini tuh kayak bagus lah ada contoh-contoh soal gitu. Mumet sih tapi ya udahlah ya. Nah, jadi kita udah punya dua dua referensi at least ya. Soalnya menurut saya kalau terlalu banyak kan juga pusing. Jadi saya tadi coba cari ini yang Thomas ini kok nggak nemu ya. Harusnya ada tiga data compression. Oh enggak, iya dua ini yang penting. Data Nelson Gale ini yang sama intro ini nggak usah. Adam Deck ini nggak dapet. Jadi nggak apa-apa dua dulu kayaknya cukup deh. Ya, oke ada di situ ya. Semua ada di classroom ya. Oke, sekarang kita masuk ke kita kan kemarin udah introduction pengantar kompresi. Sekarang kan masuk ke teori informasi. Oh, saya ngecek dulu ini. Ada PR kan? Tunggu. PR mana nih? Tunggu. Saya ngecek dulu PR-nya ya. Oh, ada yang sudah mengerjakan. Nah, pulau turn in tulisan tantangan ya. Ah, nice. Coba kita cek dulu. Saya belum sempat cek-cek terus. Ayo kita random kita lihat. Coba yang punyanya Ilham. Oh, Ilham udah bikin, Ham lihat Ham. Ilham masuk gak? Ilham hitungnya gimana? Oke. Berarti gimana? 16 bit per 8, 16 bit. Ya, oke, good, 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 good. Nah, coba ya sekarang saya ngecek yang tugas. Taruh dulu, Ilham nanti ya kita nilai ya. Turn in yang ini udah sampai mana? Sekarang jangan Ilham deh. Siapa ya? Coba Isa deh, Isa.
Ayo ada 1/4, 1/4, 1/2 lognya ditambahin P1 gitu. Oke. Tapi bukannya 2 ya soalnya. Tunggu. Assignment 2 tuh instruction-nya yang ini kan. Pakai 2 simbol sama 3 simbol sama 2 simbol nih. Isa udah 2 simbol. Pas 1 simbol. Oh, ini ya, satu yang ini sama yang ini ya. Oh iya, udah. Sudah kata 1 2 simbol. Hah, ini kok 3 simbol sih? Ini gimana sih? Nanti deh saya cek lagi deh. Ya pokoknya udah dikerjain ya, good ya. Keep doing it ya. Oke. Itu kan udah bisa berarti sekarang. Anggap kalau misalnya kalian ada yang Bu masih mau perlu diterangin lagi dong gitu ya. Itu nggak apa-apa boleh. Sekarang saya tuh mau ngulang lagi yang ini kan. Sekarang kita masuk ke yang ini. Sebenarnya minggu ini kita sekarang ke lesson 3 kan, Introduction to Coding ini kan. Nah, mulai masuk nih ke algoritmanya. Kita lihat ya. Nah, ini representasi kan udah ya. Jadi intinya kita tuh akan mengkodekan informasi seefisien mungkin, dan prinsipnya tuh yang sering muncul kita kodein pendek, yang jarang muncul kita kodein panjang. Biar apa? Biar efisien gitu, ya kan? Nah, tapi kan ada syarat-syaratnya. Nggak sebarangan ngasih kode kan. Jadi kita melakukan proses gitu ya, kayak misalnya kita punya simbol 4 gitu ya kan, ada probabilitas tuh setiap message gitu ya. Nah, dalam proses kita dalam melakukan coding, berarti kan kita mesti tahu dulu nih karakteristik message-nya atau pesannya kayak gimana gitu. Makanya ada log kan. Nah, kalau misalnya kalian belajar kayak gini yang tadi bisa bikin ya tugas yang tadi ya. Misalnya kenapa sih kita ngitung log? Itu kan sebenarnya secara prinsip kita ngitung simbolnya gitu. Itu log 2. Kalau log 2 simboliknya 2. Log 10 berarti simbolnya ada 10 gitu kan ya. Nah, intinya kita mau melihat muatan informasi yang kita punya. Sehingga kita tuh bisa mengkonvert dia ke bentuk yang ke bentuk yang lebih ini. Mana ya yang full screen tadi? Pak Burhan. Woi. Yeah. Oke, ada yang pindah ya? Dari TK 4605 kelasnya ditutupi pindahkan. Oke. Nah, yang masih baru, ntar briefing dulu. Ada berapa orang yang masih baru? Angkat tangan. Ntar dulu, saya stop share dulu. Yang kelas baru siapa aja? Angkat tangan coba. Yang oke. Jadi gini. Ini ya. Firman. Oh, oke. Ada siapa aja? Saya belum ketemu, tunggu ya. Stop dulu, stop share. Maleaki, Firman, Audi. Oh, tuh kan namanya Alwa. Baru-baru Firman, Dani ya. Danish, Maleaki, Audi, Firman. View. Oh, ini. Tegar, Alwa, Danish, Ilham. Banyak. Oke. 1, 2, 3, 4. Kita jadi berberapa orang sih sebenarnya? 16 ya. 1, 2. Ilham, Maliaki, Danis, Alwa, Tegar, Aldi, sama Firman ya. Oke. Kalau gitu gini. Saya briefing dulu ya. Udah pada masuk di grup belum sih? Udah ya? Udah, Bu. Sudah baru masuk. Udah aman ya? Berarti pokoknya semua itu ada di ini ya. Oh iya, ini udah pada masuk, bener. Semua ada di sini ya linknya. Maksudnya join classroom, kuesioner tolong diisi, sama Zoom meeting ada di sini. Nah, semua tuh jadi grup ini tuh boleh digunakan untuk ngapain aja gitu. Maksudnya boleh tanya, boleh konsul apapun gitu. Jadi di kuliah ini saya tuh nggak akan deliver terlalu lama, paling 90 menit. Sisanya kalian belajar sendiri ngerjain tugas. Terus jangan lupa LMS dikerjain.
LMS tuh kuis sama tugasnya dikerjain. Kuis yang saya kasih di sini di Google Classroom itu cuman kecil-kecil aja, kotret-kotret gini ya. Jadi kalian belajar ngitung aja apa ya, apa ya, proof of concept gitu. Oke? Ya, kalau ada pertanyaan langsung ya. Terus kalau mau nanya langsung nanya. Jadi di kelas saya kalau misalnya ada yang nggak ngerti, ya langsung nanya aja gitu. Mau mau interrupt di message, mau di WhatsApp. Tapi kalau di WhatsApp kalau saya lagi ngajar nggak kebaca ya. Atau kalian mau chat gitu. Pokoknya kalau saya lagi ngajar, kalian mau nanya, nanya langsung. Oke, daripada sesat terus nanti pertemuan berikutnya tambah mumet, nggak nggak beres-beres nanti. Tunggu ya, ini mana? Ya, slide saya jadi hilang, Kenapa slide aku hilang ya? Ini kita close dulu. Tadi mana? Nah ini, gitu ya. Oke, sekarang, jadi kalau misalnya ada yang miss, boleh tanya ya. Saya belum ngerti gitu, jelasin. Nah ini kan contoh gini ya, kita punya message. Simbolnya tuh ada 4. Berarti kan kemungkinan simbol ini muncul dalam menyampaikan message itu kan ada probabilitasnya masing-masing. Jadi kayak A1 tuh sering muncul tuh setengah dari message tuh biasanya A1 dan seterusnya gitu kan. Itu kan terjadi sebenarnya di alfabet juga. Bisa aja kayak di bahasa tertentu yang sering muncul misalnya kalau pakai alfabet loh ya. Misalnya huruf tertentu, misalnya di bahasa Indonesia A yang sering, bahasa Inggris E yang sering. Jadi message itu selalu kayak gitu. Bisa kita lihat distribusi kemunculannya. Nah, setelah kita tahu ya misalnya oke, kita mau, tapi kan kita harus define dulu dong, misalnya nih message yang mau diamati bentuknya apa? Karakter ASCII, alfabet biasa, biner, apa gitu, representasinya apa. Baru kalau ini kan konteksnya biner. Ya udah, kita berarti kita encode-in ke dalam skema code ini kan sesuai tadi setelah kita, jadi kita harus punya sampel message-nya dulu kan. Setelah kita tahu distribusinya, baru kita susun codingnya. Jadi kita tuh bisa mendesain coding suatu informasi setelah kita punya cukup informasi mengenai distribusi dari pesan tersebut. Nah, lihat deh, perhatiin. Kode 1. Ini kan ada kode 1, kode 2, kode 3, kode 4 ya. Selalu gitu kan. A itu kan sering muncul, jadi dia paling pendek. Tapi A4 jarang muncul. Dia probabilitasnya sedikit kan, jadi dia dikodekan panjang. Lihat. P3 sama 4, P4 dikodekan panjang karena jarang muncul. Prinsipnya kan gitu kan ya. Nah, setiap nanti kalau kita mengencodekan itu kan ada kode 1, kode 2, kode 3, kode 4 kan. Kalian kan udah lihat kan, oke, ini semuanya kalau kalian perhatiin ada kemungkinan, ada 4 kemungkinan kan, tapi kan nggak semua bagus. Ini saya ulang lagi ya penjelasannya. Kayak misalnya ini, code 1 ya, code 1 ini ada problem gitu, kenapa ini kok sama gitu. Terus nanti berarti kan harus kita hitung, ini yang dari yang berempat ini paling bagus yang mana, karena nggak semua harus dihitung performance-nya gitu. Ya, nah sekarang kita lihat, next ya. Sekarang kita lihat satu metrik untuk menghitung. Itu kita bisa lihat rata-rata panjang kode. Jadi kita lihat dari semua simbol itu kita jumlahin aja dikaliin gitu. Panjangnya berapa terus kita rata-ratain gitu. Jadi untuk message ini tuh rata-rata panjangnya gimana. Nah, maunya freshness-nya tinggi apa rendah? Maunya kalau ngoding kan rendah dong. Kayak misalnya rata-ratanya kan kita jumlahin tuh misalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 jadi 4 gitu ya. Tapi misalnya ngapain misalnya di kode 8 bit semua gitu karena ngabisin bandwidth kan gitu. Storage juga gitu. Nah, ini salah satu metrik untuk mengukur apakah pengkodean itu tuh bagus atau enggak gitu. Tapi ada faktor lain. Nah, kalau kayak gini kalau kalian lihat kan misalnya average length paling bagus yang mana? Paling kecil kan? Yang mana? Yang nomor 1 kan? Soalnya dia cuma 1 digit, 1 digit, 1 digit, 2 digit. Yang lain ada 2 digit, ada 3 digit gitu kan. Kalau secara panjang sih paling ideal nomor 1. Tapi performance belum tentu gitu. Performance-nya kita lihat kan.
1 harus unik, 2 nggak membingungkan, 3 bisa decode secara langsung, 4 baru mikirin average length-nya kecil gitu. Oke, tapi lihat dulu unik dulu nggak sama bingung dulu nggak gitu. Contoh, saya ulang lagi karena ada part yang masih bingung kayaknya minggu lalu ya, belum selesai dijelaskan, bukan bingung. Sekarang chord 1 nih. 00 ini kan dia average length-nya paling kecil kan, tapi nggak unik karena A1 sama A2 sama. Berarti nggak bisa. Ya kan? Karena pasti bingung. Kalau kita dapat, misalnya kita dapat participant. Ntar dulu ya. Gimana caranya? Gitu ya. Jadi ini nggak bisa ya. Kode 1 nggak bisa digunakan. Karena kalau kita nemu 0, kita bingung nih. 0 tuh A1 apa A2? Sebenarnya bisa dicek dari probabilitasnya, tapi kan jadi ribet gitu. Ini malah membebani proses codingnya gitu. Dah, kode 2 ada masalah apa? Potensi masalah. Code words-nya unik nih, beda semua. Tapi hasil rangkaiannya memumetkan gitu. Kayak misalnya kalau encode 100 itu dia 100 nih mana nih ya? Itu A2, A1 atau A2, A3, A2, A1, A1 atau A2, A3 gitu ya. Ini membingungkan. Kode 2 juga nggak bisa dipakai. Kode 3, unique decodable. Jadi dia misalnya dia di depannya selalu ada nolnya ya. Gitu ya. Depannya pasti ada nolnya, jadi kita ngecek dulu. Tinggal di belakangnya tuh ada trailing satunya atau enggak gitu kan ya. Tapi nggak bisa. Ini tuh mau ribet karena kita jadi harus ngecek kan. Kalau depannya 0, tar dulu. Lu ada lagi belakangnya enggak? Kalau belakangnya 0 berarti dia A1 ya. Tapi kalau di belakangnya 1, nggak ada lagi 1, berarti dia A2. Jadi kan susah ya, harus ngecek lagi bit selanjutnya. Jadi kode 3 juga bisa, cuman lambat gitu. Performance-nya kurang bagus. Yang keempat, code words-nya unik. Bisa decodable gitu ya. Tapi ini beda-beda ya. Misalnya ada yang depannya 0, ada depannya 1. Nah, ini kalau yang keempat, ini kan dia walaupun dia average length-nya lebih besar dari kode 1, tapi dia instantaneous code. Dia bisa di-encode secara langsung, tanpa harus nunggu bit selanjutnya. Kenapa? Coba ya kita cek ya. Misalnya ini ya, kita dapat 1 depannya. Berarti kita 1 ya, depannya 1 tuh kan ada 3 sebenarnya. Kalau kayak gini berarti ini kita udah tahu berarti ini pasti si A2 kan. Terus ini adalah A1 gitu ya. Terus ini adalah 1 berarti ya. Kita cek kalau depannya 0. Nah, ini lebih instantaneous daripada yang tadi ya, yang kode 3. Jadi kalau kita cek 1, dia belakangnya 0 berarti A2. Kalau dia belakangnya 1 lagi, kalau dia ada 3 berarti A4. Tapi kalau 2 sisanya 0 berarti ini adalah A3. Ini adalah A2. Ini adalah 0. Ini adalah A2 lagi gitu ya. Jadi dia tidak semerembet yang ini karena kalau ini kan depannya 0 semua. Jadi setiap 0 harus ngecek lagi ya. Kalau ini kan setidaknya kalau 0 kita udah tahu ya. Nah ini tapi kalau 1 kita mesti ngecek juga. Belakangnya tuh 0 juga atau 1 lagi atau satunya ada 3 gitu. Tapi nggak usah nunggu bit selanjutnya gitu ya. At least gitu. Nah, oke, nanti ada contoh yang lebih bagus lah. Gitu ya. Dah, sampai sini clear ya. Nah, sekarang itu yang kemarin minggu lalu itu kita sampai ke unique decode ability. Nah, unique decode ability itu adalah memastikan bahwa tidak akan ada kombinasi dari code words yang jadi code words lain. Kebayang nggak? Jadi gini, misalnya kita punya code words ya. Code words itu kan ini ya. Code words itu kode ya, word code-nya gitu ya. Kita punya ini.
Ada A sama B, gitu kan. Si A ini K bits, yang N itu N bits. Si K itu lebih pendek, si A itu lebih pendek dari B kan. Nah, kalau misalnya kita punya ya, jadi A itu tuh prefix dari B gitu. Jadi si A ini tuh ini A tuh sufiksnya, B itu A itu prefiksnya. Jadi A itu bagian depannya, B itu belakangnya gitu. Kebayang nggak? Gitu ya. Oke. Nah, sorry nggak gitu, sorry, nggak gitu, salah, maaf. Gini. Ini jadinya gini. Saya salah menggambar. Jadi harusnya gini. Ini adalah B. Ini kan B ya. B. Nah, di sini tuh ada A gitu. Nah, sisanya ini namanya dangling suffix. Gitu. Nah, sorry ya tulisannya agak keriting ya. Ini prefix ya. Oke. A adalah prefix dari B. Sisa bit itu disebutnya dangling suffix. Misalnya, A itu 010. Berarti kan ini kayak gini nih contohnya. Jangan itu. Kita pakai ping aja. Ya, 010. Ini kan 11 ya. Ini si B-nya kan 01011 kan jadinya gini kan. Berarti dangling suffixnya 11 kan. Udah sampai sini ngerti ya? Ngerti dulu kan gitu ya strukturnya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, sekarang gini. Kalau kita mau memastikan memastikan unique decodability, kita tuh mesti cek semua list code word yang kita punya. Nah, kalau ada code word yang menjadi bagian dari code word lain, berarti dangling suffixnya tambahin ke list gitu. Terus lah kita cek prefix lagi, kalau masih ada setelah kita tambahin suffix, dangling suffix, tapi dia masih mewakili code words lain, berarti tambahin lagi suffix. Nah, pengecekan tuh berhenti kalau misalnya dangling suffix yang harus ditambahkan merupakan code word. Jadi setelah kita tambahin tuh masih jadi code word lagi, dan baru berhenti kalau tidak ada lagi kemungkinan code words yang muncul dari variasi code words lain gitu, kira-kira gitu. Sampai situ clear Kak? Contoh dulu ya. Jadi kita punya ya code 5 sama code 6. Maaf, ntar lu haus. Code 5 sama code 6 kan. Kita punya. Nah, si A1 di code word kan 0, tapi yang berbeda di A3. A3 itu 11 sama 10. Yang unique decodable mana? Kalau kalian lihat kan di sini secara umum kayaknya aman aja Bu, semuanya beda gitu kan ya. Iya, tapi bahaya nih karena bisa jadi representasi gabungan dari mereka tuh jadi code word lain gitu ya. Misalnya kayak gini deh. Code 5 tuh 0, 01, 11 kan. Berdasarkan unique decodability, unique decodable katanya. Contoh sampel. Kayak gini. Jadi misalnya kita punya string kayak gini. 0 ya. Ini berarti siapa? Ini 01 ya. Berarti 01 ini kan ya. Tapi nggak instansinya. Ntar lu. Ini bisa gini, bisa gitu loh. Ntar dulu. Ini ya, saya bagi dulu ya. Dia bisa gini loh sebentar ya. Kalau lihat. Oke. Dia bisa gini. Satu, dia bisa ini misalnya 0. Terus ini 11, ini 11, ini 11, ini 11, ini 11. Atau dia bisa gini. 01, 11, 11, 11, 11, gitu. Bisa gitu kan? Ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa 1, 2, 3, 4, 5.
Tapi tidak instantaneous. Kenapa? Karena mesti ngecek apakah ini sama ini gitu ya. Dah, ini contoh dulu, contoh yang code 5. Sekarang kita bandingin dulu biar kelihatan. Kita lihat sekarang yang code 6. 0, 1, 10. Nah, ini tuh yang ini, dia not unique decodable gitu. Kenapa? Karena, coba dilihat ya. Kalau kita lihat, ini kan misalnya kita punya 0. Tapi dia juga sebenarnya bisa 01 juga ya. Bisa 10 juga gitu. Jadi, kayak gini tuh terlalu susah gitu. Karena dia bisa jadi awalan akhiran untuk code words yang lain gitu. Bayang nggak? Jadi ini tidak unique decodable, which is, tapi sebenarnya sebelumnya juga agak nggak unik karena depannya 0 ya. Contoh yang sebelumnya juga kurang fasih menurut saya. Tapi yang ini tuh bingung banget. Jadi kayak kita, ini 0 apa 01? Terus ini 01, 01, 01, 01 apa 101010 gitu ya. Ini tuh jadi mumet gitu. Nah, itu tuh nggak boleh. Jadi cara ngeceknya tuh kayak tadi. Kalau misalnya kita punya string, nah itu baru bisa kita lihat kalau ini kan pendek ya, cuma 2 digit. Kalau nanti code-nya udah panjang gitu. Oke. Nah, sekarang ini kan latihan ya. Nanti, oke, gini. Saya kasih contoh aja ya. Kita suruh ChatGPT ya. Oke. Biar kalian nggak bingung. Nah, ini PR nanti saya kasih PR-nya yang ini ya, unique decodable atau enggak ya. Kita suruh coba ya, dia bisa nggak ngejelasin kita. Give examples of unique decodable. Unique decodable. Gitu ya, coba ngerti nggak dia? Nah, aduh, jangan pakai Craft Macmillan dulu. Bentar ya, saya jelasin ya. Oh iya, bikin tree juga bisa. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, yang tadi saya bilang, uniquely decodable code is one where every encoded message can be decoded in one way. Nah, kayak tadi, contoh yang tadi, itu kan dia bisa too many ways. Jadi gini, coding itu sebenarnya kayak encryption more or less, di mana kita harus, misalnya kita punya message nih, si kode ini tuh, ini kan suatu message ini, misalnya tadinya apa gitu. Kalau cara pengkodeannya salah, ngebacanya nanti bisa salah kan. Kayak ini juga sebenarnya sih menurut saya nggak unique decodable karena 0 bisa 0 sendiri, bisa 01 gitu. Ini sebenarnya nggak unique decodable gitu. Ya, oke. Udah ngerti ya? Itu adalah definisinya. Nah, paling gampang kan pakai prefix free ya. Instantaneous code kata si ChatGPT itu adalah pada saat kita punya ini unik gitu ya, semuanya unik. A code is prefix free kalau tidak ada code word yang merupakan awalan dari code word lain. Jadi for every pair of code words, neither is prefix of each other gitu. Jadi gampang kan ngetesnya, kayak ini kan nggak ada yang prefix satu sama lain kan. 01 bukan depannya ini gitu. Yang problem tuh kalau prefix gitu kayak tadi. Jadi kalian nanti PR udah bisa ya. Kayak gini nih. Mana tadi? Nih. Contoh yang ya di sini kan. Nih yang kode 3. Ini udah jelas nih. 01 tuh prefixnya mereka. Prefixnya yang ini sama yang ini ya. Kalau dia jadi prefix, udah tuh.
itu bakalan nggak unique decodable gitu. Maksudnya dia jadi susah gitu, membingungkan gitu. Jadi itu aja sebenarnya prinsipnya. Jadi kalau di tugas ini kalian tinggal ngecek prefixnya ada nggak? Kayak ini kan dia prefixnya ini kan. Sebenarnya ini 0 juga prefixnya ini. Ini prefixnya ini. Gitu ya. Ini prefixnya ini. Nah, kalian tinggal cek aja ada yang prefix satu sama lain nggak. Terus unique decodable nggak. Sebutlah carilah gitu ya jawabannya. Tapi kira-kira kayak gitu, kayak gini yang tadi dijelasin gitu ya. Jadi menguji unik itu adalah pada saat dia bukan awalan dari, nanti ada cara-cara lain gitu ya. Oke, nah ya, sampai situ oke dulu. PR itu nanti saya tulis di tugas. Sekarang kita cek lagi view full screen ya. Sekarang kita lihat sekarang. Oke, bahas ini dulu. Nah, berdasarkan unique decodability test, sebuah kode tidak unique decodable kalau ada dangling suffix yang merupakan code word. Nah, berarti kita harus menghindari itu kan? Sehingga tidak ada prefix fixed code. Nah, karakteristik instantaneous code itu hanya dipenuhi oleh prefix. Jadi, kalau kita, nah, yang ideal, udah, pokoknya prinsipnya gini. Yang ideal tuh maunya gini, tapi tidak semudah itu karena ada constraint lain kan. Pokoknya kalau kita mau dia unique decodable, kan kalau kayak gini ya, ini tuh udah jelas ribet lah. Karena dia memprefix yang, nah ini tuh ini udah nggak instansius, nggak unik juga ya. Bisa jadi misalnya ada 01 kita bingung gitu ya, bisa 01 ini apa gimana nih gitu ya. Ya oke. Jadi caranya kalau kita udah tahu caranya ya udah kita jangan bikin sesuatu yang menjadi prefix dari kode yang lain gitu. Intinya gitu. Yang ideal tuh gampangnya gitu aja, bedain aja kayak misalnya ya udah gini aja gitu misalnya. Bedain gitu ya. Oh kayak tadi ya contoh yang tadi misalnya 10 gitu. Terus ini udah jelas nggak ada prefix gitu. 11 gitu gitu ya. Terus 01 gitu. Oke, jadi kan nggak ada yang nge-prefix ya, walaupun ini ya ada sih. Nah, kalau misalnya mau ini ya udah ini dibuat beda, nggak nge-prefix, nggak ada yang depannya not ini jangan 01 Bu, karena dia jadi prefixnya ini gitu misalnya gitu ya. Iya, tapi jadinya nambah misalnya ini jadi 2 digit gitu ya, atau jadi 3 digit. Nah, length-nya kan jadi nambah. Nah, di sini kalian bisa lihat ada kompromi antara keakuratan pengkodean dengan besar kecilnya pengkodean, kebayang nggak? Jadi kayak gini deh, selalu kan kalau di engineering, saya kita mau nih device-nya tuh maunya cepet nih. Saya kalian mau biasanya yang diadu tuh area sama speed. Kalau kalian mau cepet, biasanya areanya membesar karena kan komputasinya ditambah tuh, misalnya silikonnya ditambah, prosesornya ditambah. Tapi kalau kalian mau kecil, biasanya speednya turun, benar nggak? Itu sama halnya kayak gini aja lah, Netflix atau YouTube lah misalnya. Kalian misalnya maunya nggak mau pakai kuota, mau download duluan. Nah, itu kan berarti kalian hemat kuota kan. Lebih cepat kan, nggak usah buffering kan. Lebih cepat, tapi jadi harus ada storage kan di handphone kalian. Yang problem kalau handphonenya udah habis memori, kagak punya internet, ya udahlah gitu ya, selesai. Itu sama halnya dengan kayak misalnya kenapa Indomaret sama Carrefour gitu. Cepetan mana? Harusnya lebih cepetan Carrefour, walaupun sebenarnya jadi sama aja karena yang belanja di Carrefour biasanya belanjaan banyak gitu ya. Tapi kan dia prosesnya banyak tuh paralel, kasirnya banyak. Indomaret tuh kasirnya 2, tapi yang dipakai selalu 1. Nah, kenapa tahu Pak? Tahu nggak kenapa kasir Indomaret yang 1 dipakai, yang 1 nggak? Ada yang tahu nggak? Ya itu misteriusnya. Tapi ada jawabannya sebenarnya itu. Karena katanya yang 1 tuh dipakai buat cek barang, cek pesanan gitu. Jadi kasirnya 2 tuh nggak dipakai 2, jadi tetap lama. Nah, sama nih sama coding ini. Coding ideal ini itu
bisa ideal ya, tapi jadi panjang representasinya gitu. Itu tuh nanti jadi unique decodable, instantaneous gitu, tapi storage-nya jadi agak gede. Tapi atau ya udah representasinya kecil-kecil aja gitu, pendek tapi salah-salah gitu. Pilih mana gitu. Nanti tuh ada ininya, ada constraint-constraint lain yang mau ditambahkan. Nah, prefix free code itu tuh bisa dibuat pohon binernya. Jadi nanti setiap simbol itu akan jadi cabang baru. Gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, kayak gini. Misalnya prefix, lihat ya, liatin deh. Ini kan prefix free code. Lihat, gak ada yang menjadi prefix yang simbolnya kan. 01 nggak ada lagi di situ. 10 nggak ada lagi. 11 nggak ada lagi. 000 nggak ada lagi. 001 nggak ada lagi. Nah, kalau kalian mau menambahkan kerumitan, tambahlah kan 0 gitu. 00 kan jadi dia. Bisa juga jadi dia gitu kan ya. Nah, itu tuh jelek, makanya nggak dipakai. Tapi perhatiin, dia jadi tidak ada simbol 0 kan. Nggak ada yang 1 digit kan. Bener nggak? Tapi kan jadi nambah. Nggak apa-apa. Tapi dia jadi lebih lebih detail gitu. Itu sama ya. Kayak analoginya kayak kalian misalnya ngitung nih PI gitu. Saya nggak hafal tapi PI berapa sih panjangnya. Kita bisa pakai cuman 2 digit aja bisa kan. Nggak usah nambahin digit di belakang-belakangnya gitu ya. Atau misalnya kalian ngitung kecepatan drone atau menghitung sesuatu lah. Ketelitiannya nggak usah 10 digit di belakang koma kan. Karena udah ngitungnya lama, pas udah selesai udah nggak kepake juga hasil hitungannya gitu. Jadi selalu gitu kompromisnya tuh kita tuh implementasinya buat apa, lalu optimalnya mau di mana nih. Jadi misalnya ya udah gue mau codingnya ringkas tapi agak salah-salah gitu ya. Atau codingnya precise tapi storage-nya rada gede nih. Nah, prefix fix code itu tuh bisa dibuat tree-nya. Jadi kita bisa bikin nih 0 sama 1 ya. Nah, kalau misalnya 0, dia bisa 0 lagi, bisa 1 gitu ya. Kalau dia udah 0, dia bisa 0 lagi. Jadi 000 jadi ini kan. Kalau 0 udah 0 jadi 1 jadi ini kan. Gitu. Terus kalau 0 sama 1 aja jadi ini. Kalau 10 jadi ini. Kalau 11 jadi ini gitu. Jadi prefix vcode itu akan bisa dibuat tree-nya tanpa ada inner-nya lagi gitu. Ya. Nah, jika NI banyaknya code word yang memiliki panjang bit I, maka N2 itu 3. Pada level 2, di level 2 ada 3 code word kan. Pada level 3 ada 2 code word gitu. Sampai sini clear nggak? Jadi dengan tree ini kita bisa lihat levelingnya gitu. Level 1 kan ini ya, 0 sama 1. Level 2, 01 ini. Kita jadinya dapat ini kan. Gitu ya. Level 3 ini. Bisa juga nanti ada level 4, level 5, dan seterusnya. Nah, kalau kodenya makin panjang, makanya kita kan pakai biner ya. Berarti logaritma 2 gitu ya. Tapi kan simbolnya ada berapa gitu. Ini berapa simbol berarti? Ada 1, 2, ada 3, ada 5 simbol kan? Maksudnya apa sih 5 simbol? Terserah gitu. Misalnya simbolnya, misalnya ya, gini sama nggak sebrutal itu sih. Ini bahasa apa lah tahu ya gitu. Misalnya gitu ya, ada simbol, any simbol gitu. Nah ini tuh nanti direpresentasiin dalam bentuk biner. Sebenarnya bisa aja misalnya ini A, jadi kita cuma punya A, B, C, D, E gitu. Atau ya, nah itu tuh nanti kita convert ke dalam bentuk binary gitu. Tergantung si A, B, C, D ini tuh dalam sistem informasi ini tuh kemunculannya berapa. Kebayang nggak? Jadi kan ini kan baru 5 ya. Kebayang nggak kalau 26 abjad, ada besar ada kecil, ada angka, berarti kan representasinya tambah banyak tuh. Kalau representasinya tambah banyak, codingnya tambah banyak, storage-nya tambah banyak, code word-nya tambah panjang gitu. Jadi ini kita pakai contoh kecil-kecil dulu supaya tidak mumet. Terus ngerti dulu. Dah?
Ada pertanyaan enggak? Coba saya sambil minum. Kalian yang nggak puasa boleh sambil minum ya, boleh sambil makan juga boleh. Tapi sambil didengerin ya, awas. Oke. Sip. Dah, contoh 2 sekarang. Liatin. Ini kan kalau kayak gini kan kelihatan ya strukturnya gini ya, nggak apa ya, nggak depth gitu, lebih breadth, lebih merata gitu ya. Kalau kalau secara visual lah. Tapi cobalah liatin. Ini kan udah problem ya, udah jelas ya. Kita kan udah musuhan banget sama dia. Ini udah ini prefiksnya ini prefiksnya ini prefiksnya ini prefiksnya ini sama ini. Udahlah ini. Ini udah buka, ini nggak prefix code ya, ini nggak prefix code, tapi unique decodable. Iya, unique decodable tuh maksudnya ya unik, tapi pas ngitung sebenarnya tetap bingung gitu. Kayak misalnya ini 0 ya, nanti kan dia ngecek ya. Kalau dia 0 terus 1 berarti 01. Tapi kan jadi gini ya, nggak bisa instant juga, harus ngecek. Kalau 0 dia belakangnya 1 nggak? Kalau 1 berarti 01. Tapi kalau ada 1 lagi berarti 011. Kalau ada 1 lagi berarti 011. Berarti kan harus ngecek dulu ke bawah dulu kan. Gitu. Terus ini 001. 01 kan ada 0 sama 1 ya. Kalau ini kan cuma 0 depannya. Kalau ini kan bisa ada 1. Berarti pecah 2 kan. Pecah 2 0 sama 1 kan. Berarti kalau 0 terus 1 jadi 01. Kalau 0 0 aja enggak gitu ya. Kalau 1 terus 1 jadi ini. Dia enggak prefix free kan. Ini karena ini ada prefixnya kan. Tapi uniquely decodable. Iya. Nah ini secara unik, secara decodable sih unik. Cuman tetap bermasalah pastinya nanti gitu. Karena ada kemungkinan ntar pada saat 0 kita bingung dia 0 apa 01 nih gitu. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Gitu ya. Jadi itu yang ideal tuh adalah ini kan yang sebelumnya gitu. Oke, udah. Terus contoh. Nah, ini yang tadi dia ini Peter GPT dia bilang pakai ini nih. Nah, dia bilang rumusnya ini. For any uniquely decodable code, the Kraft-Macmillan inequality must hold semua jumlah 2 pangkat apa ya, minus, berarti sepersekiannya dari panjang suatu code word tertentu itu kalau dijumlahkan harus lebih kecil dari 1. Oke, maksudnya apa? Nanti kita lihat ya. Nih. Oke, sekarang kita lihat dulu ke contoh ini. Teorema 1. Mulai nih. Saya akan nyoba jelasin gimana ya biar pakai bahasa yang lebih gampang. Misalnya kita punya C. C itu kode ya, yang kata dia. Suatu pengkodean di mana kita punya kode yang unique decodable. Ada N. Jadi ada beberapa, misalnya ada 10, 5. Tapi itu semuanya unique. Unique decodable. Maka panjang keseluruhan code words-nya akan memenuhi ketidaksamaan ini. Pokoknya ini dijumlahin tuh harus lebih kecil dari 1. N itu banyaknya code words. L itu panjang code word ke I gitu ya, atau ke J dalam bit. NI banyaknya code word yang memiliki panjang bit I. Jadi ini lihat ya, di sini tuh nih bagi 2, pelan-pelan aja kita breakdown. Ini kan berarti dia ngitung ya semua. Ini sebanyak code words ada berapa? Ini kenapa 2 pangkat? Karena biner kan. Minus LJ. Itu berarti panjang code word ke J. Jadi code word 1 panjangnya berapa, code word 2 panjangnya berapa, code word, dan seterusnya sebanyak M. Itu atau kita bisa bilangnya dalam bentuk I. Gitu. I di mana ini maksimum panjang code word. Itu kita lihat. Jadi banyaknya code word yang panjang bitnya I. Jadi kalau 1 ada berapa nih code word yang panjangnya 1 gitu. Dibagi base. Base-nya berapa? 2 karena biner.
Ya udah, berarti nggak gitu. N1 berapa panjangnya? Ada berapa yang ada berapa yang panjang bitnya 1, ada berapa yang panjang bitnya 2, ada yang berapa panjangnya bitnya 3, dan seterusnya. Itu kalau kita jumlahin, itu tuh harus lebih kecil dari 1. Gitu. Rumusnya gitu dulu ya, kebayangnya. Tapi kalau ngitung manualnya nanti kalian pokoknya semua tugas tulisan tangan ya. Semua tugas tulisan tangan. Bisa kasih tugas lagi tulisan tangan. Dah, agak mumet lagi dia mulai. Tenang. Nah, sekarang kita apakah memenuhi ketidaksamaan Kraft Macmillan gitu. Ini kan berarti kalau kalian lihat di sini ada berapa N-nya? Ini 5, ini 4 gitu ya. Ini 4, ini 4 gitu ya. M apa? M itu panjang maksimum code word. Di sini M-nya berapa? Ini ya, kalau kalian lihat ya parameter-parameternya. Di sini N-nya sama dengan 5. M-nya berapa maksimum? 3. Gitu kan? Di sini N-nya berapa? 4. Di sini M-nya berapa? 4 juga. Di sini N-nya 4. M-nya berapa? 3. Ini N-nya sama dengan 4. M-nya sama dengan 3. Gitu kan ya? Nah, itu tuh kalian hitung semuanya untuk kita jumlahin nih. Semua kayak misalnya untuk J sebanyak 5 gitu ya. Kita hitung 2 gitu ya. 2 pangkat minus LJ gitu ya. Jadi berarti kita ngitung ini diginiin gitu. Ini I, ini J gitu ya. Sama dengan 1 sampai N gitu. J-nya 1 apa 0 sih tadi? 1 ya? Ganti warna enggak? Nah udah hitung aja nih. Kayak gini. Ini harus lebih kecil dari 0 nih. 1. Lebih kecil atau sama dengan 1 ya? Ya. Oke. Terus itu kan sama dengan gini. Ganti warna. Berarti kan sama dengan kita ngitung gini kan. M sama dengan 1. Sorry. I sama dengan 1 sampai M kan. Ini kan sampai ini kan. Kalian bisa kan berarti apa? N ke I dibagi B ke I ya. Gitu nggak sih? N ke I bagi B ke I kan? Nah, udah masukin aja rumusnya gitu. Berarti gimana? Nah, kalau yang ini berarti kan kita 2 minus LJ ya. Berarti kan kalau yang pakai yang kuning, misalnya untuk yang ini misalnya ya. Berarti kan kita ngitungnya ini ya. J sama dengan ini 1. N-nya berapa? 5. Gitu kan? Ya enggak? Terus ya udah kita jumlahin 2 dari panjang simbol ke J itu berapa? Berarti kan dihitung aja. 2 ini berapa? Panjang J yang pertama 2 kan? Ditambah 2 minus 2. Ditambah 2 minus 2. Ditambah 2 minus 3. Bisa gitu kan? Ditambah 2 minus 3. Itu kan sama dengan 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 dan seterusnya kan. Hitung ya. Bisa hitung anak TK. Nah, kalau misalnya pakai yang ini berarti kan NI per B1 kan. N itu apa sih katanya tadi? Ada berapa banyak yang panjangnya sekian gitu ya. Misalnya I-nya 1. Yang panjangnya 1 ada berapa? Nggak ada nih.
Kalau nggak ada gimana ya? 1 berarti 0 ya. Ini nggak ada nih berarti yang ini tuh N1 B B-nya berarti 1. Itu kan ini kan nggak ada ya. Ditambah N2 tambah B2 berapa? Yang banyaknya 2. Ada 3 kan? 3 per berapa? Ditambah yang panjangnya 3 ada berapa? 1, 2, 3 kan? Gini ya. 3 per B2 ini B3. Itu sama dengan berapa gitu. Ya udah dihitung. Oke. Kalau nggak percaya kita cek ChatGPT lah. Nih. Nah kan dia ngitung kayak gini ya. Kayak yang tadi saya hitung kan di bawah 0. Since the sum is less than or equal 1, the code satisfies craft and equality and could be uniquely decodable. Jadi kalau dia lebih kecil dari 1 berarti uniquely decodable. Oke. Nah, tapi kalau di materi kita tuh bisa ngitungnya pakai ini ya, pakai M ini. Nah, cuman ntar dulu. M tuh panjang maksimum. Oh, M tuh panjang maksimum. Berarti iya bener. Berarti panjang maksimum kan? Base-nya itu kan 1. Berarti 2 ya. Berarti kan ini oh. Berarti kan ini 2 ya. Ini 2. Itu, ini 2. Ini 2. Tapi kalau ini 0 gimana? Masa 0 per 2 ya? Ini nggak tahu nih gimana. I-nya 1. Panjang bit 1 nggak ada loh. Ini sini 0 gitu. Atau dianggap nggak ada gitu. 3 per 2 itu 1,5. Tambah 1,5. Kok jadi gede sih? Ini gimana sih ngitungnya yang M ini? Tapi sebenarnya yang ini aja cukup nih. Cuman kok saya jadi penasaran nih kok jadi aneh gitu ya. N1 itu N1, NI banyaknya yang panjangnya I. Kalau I-nya 1 ada berapa? Nggak ada kan? Bagi berapa? 2 kan? Ditambah ada 3. Ini ada 2 nih sebenarnya 2. Ini 2. 3 per 2 1,5. Tambah 1 2,5. Gede amat. Ini nggak ngerti nih kenapa. Nanti kita pikirin ya. Kalau saya udah kebayang. Kenapa gini ya? Pas salah ngitung ya. Ini tambahin. Ini ditambahin loh. Berarti kan ada 3 tuh yang panjangnya segitu. Bagi 2 ditambah. Ada 2 yang panjangnya segitu. Bagi 2 juga. 1 kan. Terus lebih kecil dari 1. Gimana maksudnya? Itu skip dulu ya. Ingat aja ya. Ngitungnya pakai yang ini dulu aja. Yang 2 pangkat. Udah. Si ChatGPT juga nggak ada. Mungkin dijelasin berikutnya. Udah. Dan ini bisa ngitung ini ya. Hitung sendiri. Nanti PR-nya saya screenshot. Nah. Setiap unique decodable code pasti memenuhi ketidaksamaan. Setiap kode yang tidak berarti bukan unik, yang memenuhi pasti iya gitu. Jadi kayak si kata ChatGPT ya udah kalau ini sesuai inequality-nya selama dia lebih kecil dari 0 maka dia akan uniquely decodable. Oke, gampang. Contoh ini. Cobalah gitu. Kayak misalnya contoh ya, ini kita decode ya. 0 01. Berarti ini harusnya gini ya. 0, kalau 0 tuh nggak bisa sendiri ya. Apa lihat ininya ya? Tunggu. Kalau ini gimana sih? Saya selalu bingung deh. Kalau depannya ada itu kayak bingung gitu. Ini kan bisa begini kan. Bisa gini. Bisa gini. Bisa gini kan. Atau bisa gini juga. Ini. Ini. Ini kan. Nah, itu gimana? Oke. Kalau yang ini lebih make sense nih. 1,0 udah pasti kan. Nggak ada lagi ya. 1,1,1 bukan. Pasti ini kan. Berarti gini kan. Ini udah pasti gini. Ini lebih oke nih. Jadi kalau dia tidak membingungkan, nah itulah kode yang bagus. Ini decodable. Oke. Alright, clear all drawings. Kita coba. Ini teorema 2. Ya, bla bla.
Iya, itu sama aja ya. Nah, ini tugas 3. Ntar lu. Tunggu. Prefix free code dengan komposisi panjang. Kita bisa bikin sih ini. Tunggu dulu. Satu ada yang sama nggak? Satu nggak ada ya. 01 nggak ada. 001 nggak ada. Prefix ya, bukan bagian tengahnya ya. Oke, udah. Sampai sini oke. Tunggu. Ya. Kita ngintip yang materi berikutnya sebelum saya lanjut. Mau lihat sesusah apa. Oke, ini udah mulai susah nih. Ini minggu depan nih sebenarnya. Tunggu, hold on, sabar. Saya buka dulu Gracias, mau cek dulu. Karena harus sesuai, tapi kita tuh sebenarnya duluan. Tapi karena kita duluan, kita jadi punya waktu buat kalian ada yang belum ngerti, boleh nanya, atau saya bisa ngedalamin lagi materi yang tadi, ngasih contoh lagi biar lebih ngerti. Lalu ya, kalau gini. Kita cetak daftar hadir dulu ya, sabar ya. Kita cek dulu, today is tanggal 3. Oke, cetak. Oke, cancel. Tidak perlu itu. Oke. Sekarang adalah yang ini. Sorry, berita acara. Jeng, 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 jeng. Nah kan, misalnya, kayak gimana sih? Nah ya, dosen. Oke. Hmm, materi pembelajaran kan minggu ketiga kita. Berarti kan masuknya ini kan, baru masuk ini ya. Nah, pasti kita 3. Oke. Berarti, tunggu. Tunggu. Saya mau lihat ini. Ini tri udah bisa ya? Concatenation. Oke. Tunggu. Lihat deh contoh-contohnya ChatGPT nih. Saya tuh ada sesuatu yang mengganjal ya. Misalnya gini, oke, saya mau tanya ke dia. Ini tuh buat saya bingung karena kenapa sufiksnya tuh masih prefix yang tadi. Tunggu, mana sih tadi? Unique decodable. Iya, ini unique decodable. Wait, ini kenapa ya? Saya tanya dulu sebentar, nanti saya jelasin ya. Let me ask for confirmation ya. Why this is unique decodable? Harusnya enggak. Okay. Lalu,
Satu. Bukan satu. Ntar dulu. That one is prefix of. Tuh kan lihat. Oke, ini yang saya membuat bingung. Dari tadi kan setiap saya ngejelasin, saya kan bilang kan, lihat ya, kalian lihat contoh ya. Biar kalian juga gak bingung nanti pas ngerjain. Pasti bingung soalnya kayak gini nih. Uniquely decodable gitu ya. Kalau kayak gini kan udah jelas ya. Kalian lihat deh, gak ada yang prefix kan. 01, 10 tuh tidak ada yang menjadi pendahuluan dari code word lain. Which is perfect. Udah, ini contoh coding yang bagus, sudah pasti gitu. Tapi kalau kayak gini nih, ada 0, terus di depannya ada 01. Itu kan dia prefix. Itu something yang harusnya enggak ideal gitu ya. Tapi dia still unique decodable katanya gitu. Oke. Nah, kalau kayak gini, ini tuh lebih panjang kan, tapi dia lebih rapi ya. Cuma kalau kayak gini tuh pasti jadinya nggak instantaneous atau bisa jadi juga mengerikannya bisa jadi dia tidak uniquely decodable. Oke. Nah, jadi saya tuh selalu yang kayak gini tuh atau kayak gini gitu, dia ada prefiksnya nih 1 bit. Jadi yang bagus tuh sebenarnya 2 bit di awalnya supaya nggak pernah ada yang sama prefiksnya. Kalau 1 bit tuh pasti jadi prefiks yang 2 bit kan. Oke, nah lihat jawabannya ChatGPT. Ini kan saya nanya nih. Nih, kenapa ini unique decodable? Kenapa? Kan misalnya 0 itu A, 01 B, 11 C misalnya gitu ya. Kita lihat prefix free test kata dia. 0 itu bukan prefix, which is salah dong. Ini masih prefix dong. 0 kan prefixnya 01. Nah, terus dia coba bilang, ini salah ya, dia penjelasan dia di awal. Terus decoding proses. Decoding proses, itu misalnya kita punya 0110. Starting from the left, the first symbol 0. Tapi kan ini bisa B juga. Kalau saya kita mau ngedecode-nya 01, ini jadi B loh. Ini tuh bisa jadi A, A, C, terus nggak tahu apa gitu. Atau bisa jadi B, C, A gitu. Sorry. A, C, A gitu ya. Jadi gini. Tapi menurut saya bisa salah juga gitu. Sequence, maksudnya gini. Jadi A, B, C gitu. Padahal 01 tuh bisa aja depannya. Depannya kita tahu motongnya di mana coba. Kalau dia nggak unik. Kayak 01, 10 tuh dia bisa siapa aja. Bisa depannya tuh bisa A, bisa B. Yang mana gitu. Itu juga confusing gitu ya. Nah, bisa juga dia hitung. Nah, yang mencurigakan tuh di sini kenapa dia sama dengan 1. Ini harusnya kita maunya lebih kecil dari 0. Berarti something is wrong nih itu harusnya. Tapi katanya kalau equal 1 masih uniquely decodable. Oke. Dah. Conclusion karena ini satisfy bla bla. Terus saya bilang kan ini prefix 01 gitu. Kata ChatGPT maaf nih. Gitu ya. In fact, it violates the prefix property, so we cannot claim that jadi gini, uniquely decodable tuh bisa jadi prefix free. Tapi saya pengen ngejelasin gitu biar kalian nggak bingung. Jadi dia bisa aja nggak prefix free, but still uniquely decodable. Sekarang kita lihat decoding proses ya. Misalnya kita punya sequence nih 0011. Licik nih ChatGPT. Ya jelas lah kalau 0-nya 2 jadi tahu dong itu A. Licik nih. Ini hitung ya 1 ya. Kita ajak dulu. Tunggu. Mana kita ajak berantem dulu. Yang ini coba ya. Ini kalau menurut kalian apa nih? Ini 01 kan bisa gini ya. Yang decoded as, taruh berantem dulu ya.
S A A B and un, unknown character or B C A. BCA ya? 01. Ini ngaco nih penjelasannya si ChatGPT kacau. Hmm. Hmm. Oke. Um, ya, B.
Oke, udah azannya. Abis ini kita absen tapi saya closing dulu. Kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh nanya. Nah, yang saya bayangin kalian bakal bingung itu adalah kan si ini kan, si uniquely decodable. Prinsip ya, uniquely decodable itu to make sure that we cannot wrongly decode the message gitu. Kalau dia bisa berubah jadi bentuk lain, nah itu tuh nggak uniquely decodable berarti. Nah, kayak misalnya kalian nge-encrypt ya, misalnya kalian, oh, gue mau chatting nih gitu, terus dia encrypt. Encrypt itu kan juga satu ke satu ya, maksudnya pada saat kita encrypt, misalnya hello, hello, hello bebe gitu misalnya. Harusnya ke sana kan dibacanya itu lagi, nggak boleh jadi beda kan. Misalnya transfer 100 juta, harus itu lagi balik, nggak boleh jadi berubah kan. Nah, itu kan pemetaan satu ke satu ya. Sama halnya ini juga di decode harus sama lagi gitu. Jangan misalnya dikirimnya misalnya saya pesan berapa berubah jadi apa atau jadi karakter lain atau jadi gimana itu tuh nggak boleh. Jadi harus uniquely decodable. Tapi ada kasus-kasus yang kayak gini. Misalnya kan dia kan ada beberapa kriteria kan. Yang paling aman tuh kalau prefix free kan, di mana tidak ada code word yang menjadi awalan dari code word berikutnya. Tapi kan trade-off-nya kita jadi lebih punya code word yang lebih panjang, bener kan? Nah, sekarang saya bilang, ke ChatGPT kan, dia bilang ini masih uniquely codable kok yang ini, kata dia ngotot kan yang ini. Dia bilang ini masih uniquely codable, soalnya dia pakai contohnya yang itu gitu. Kalau dia contohnya ini, dia uniquely codable. Tapi kalau bit keduanya satu, nggak jadi uniquely codable. Kebayang nggak sih kalian? Ya, jadi kayak gini, contoh nih. Terus saya bilang kan, kalau kayak gini gimana tuh? Ini kan bisa jadi AC ya. Ini kan bisa jadi A sama C, terus sesuatu yang kita nggak ada kodenya. Atau bisa jadi B, terus bisa jadi C, terus baru A. Kok bisa uniquely decodable? Oh iya benar, kata dia. Dia nggak uniquely decodable. Kan ajak berantem kan ChatGPT-nya. Ya kan, kalau kayak gini kan benar juga, kata dia. Ternyata kalau gini jadi A sama C tuh sama nggak tahu apa gitu. Atau bisa juga jadi B atau C. Berarti nggak uniquely decodable berarti kan. So therefore the code is not uniquely decodable. Bener ya berarti ya. Ini udah berantem sama ChatGPT nih gitu. Makanya kalian sekarang tuh enak belajarnya ada buku kan, ada dari kampus, ada kuliah, ada ChatGPT, ada si Cloud nih. Cloud juga bisa diajak berantem sama ChatGPT. Kalau saya kalian nggak yakin sama ChatGPT, tanya Gemini atau si Cloud. Saya suka cross check in case salah gitu ya. Nah, berarti kan dia benar kan? Berarti kan saya benar maksudnya ini nggak uniquely decodable. But in some case it looks like it is uniquely decodable gitu. Contoh, saya bilang, nih coba dong kalau gitu kasih contoh yang prefix free tapi uniquely decodable. Oke nih, gua kasih contoh kata dia. Ini 01 tapi dia masih uniquely decodable. How come gitu? Kok bisa gitu? Karena tergantung message-nya. Jadi kalian lihat ya. Kalau message-nya kayak begini, kita jadi tahu kan nggak ada 00 kan. Berarti 0 yang depan pasti A, 01 tuh pasti B, enggak, ini A gitu ya, 01 pasti B, terus apa? 1001 pasti I, oh tuh kan dia licik, taruh. Hold on, salah loh, 0, terus 01 apa? B kan sampai sini. Itu 10 tuh nggak ada kan? 1011 nggak ada. Terus tiba-tiba dia baca A-nya, sama dia udah lah ngaco lah. Pokoknya intinya ChatGPT agak-agak mabok deh. Tapi gini deh ya, misalnya kayak gini. eh kayak gini ya, saya kasih contoh aja ya, gini aja dah, gue yang contohin aja dah. Misalnya gini, sebenarnya nggak uniquely decodable, cuman kalau kasusnya misalnya kalian punya kasusnya 0 gitu ya, 1 gitu ya, 01, 0, 11, 0, 0, 01, 0, 11, 0. Ini gimana jadinya? Habis ini kita absen. Ini kan pasti A kan, yang ini udah pasti A karena nggak ada representatif. Belum tentu. Ini bisa jadi A, bisa jadi B kan. Nah, terus ini oke lah, ini pasti C kan. Ini kan misalnya gini ya, A, ini B, ini C.
Terus ini berarti kan kalau ini udah jelas pasti A kan. Ini kan jadi nggak uniquely decodable karena bisa aja saya bilang ya gue bisa aja ini bisa jadi A terus something else gitu yang kita nggak tahu. Pokoknya nggak bisa lah gitu ya. Tapi kalau misalnya contohnya begini, 0, 0, 1, 0, nah ini tetap aja sih 1, 1. Ini 0, 1, 1. Nah kalau gini iya, karena udah nggak bisa mikir, nggak bisa milih. 0, 0 nggak ada. Berarti kan ini pasti A nih. Ini pasti A. 0, 1 ada nih. 0, 1, 0 nggak ada kan. 0, 1 A berarti ini pasti B. Ini berarti A. Ini pasti B kan. Terus ini 0. Ada 0 lagi. Berarti ini udah pasti A kan. Terus ini 01. Ini juga ngaco ya. Ini juga nggak bisa nih. Nah ini bingung nih. Ini antara B atau C. Nah, ini berarti udah jelas nggak uniquely decodable. Emang ngaco si ChatGPT gitu. Jadi inget ya, prinsipnya gini. Pada saat kita mendekode terus pusing, nah itu berarti dia tidak uniquely decodable. Udah gitu aja. Ya, oke. Nah, PR nanti saya cantumkan di ini ya, di classroom seperti biasa ya. Sekarang kita absen dulu ya. Gitu, jadi hari ini kalian udah paham. Jadi kalau dibolak-balik gimana pun kalian udah ngerti. Karena yang paling make sense itu adalah constraint-nya itu kita maunya pendek. Tapi udah harus mewakili semua simbolnya gitu. Kalau sampai pada saat kita mau ngedekode terus terjadi pusing, nah itu berarti memang confusing, berarti representasi codingnya emang nggak bagus gitu. Berarti itu dia nanti kita minggu depan belajar Huffman apa Shannon Fano ya minggu depan. Nanti baru saya ituin kita ajarin, kita belajar lagi. Yuk absen dulu ya. Kok gini? Nggak ada ya. Kuliah. Gitu aja dikit ya. Baik aja. Oke, perkuliahan. Dava, mana Dava? Hadir, Bu. Dava hadir. Maleaki. Hadir, Ibu. Maleaki manggilnya apa sih ini? Nimo. Nemo, Ibu. Lucu Nimo. Oke, Nimo. Raihan mana Raihan Div? Hadir, Bu. Oke, Raihan. Muhammad Husain. Hadir, Bu. Oke, Husain. Aristo. Aristo kok ada lagi sih? Minggu lalu kayaknya nggak ada Aristo. Hadir, Bu. Oke, Aristo ada. Sip. Awa. Awa baru ya, Wak? Awa nggak ada. Iya, Bu. Iya, iya. Ada. Awa Hadir, ada. Oke. Sekarang itu tadi Raihan Div. Sekarang Muhammad Raihan Wirmansyah. Mana? Muhammad Raihan. Ada ya? Iya ada. Oh, mana? Kalau nggak jawab belum saya absen loh. Alif Gunawan. Hadir, Bu. Alif hadir. Danish Hadir. hadir. Danis hadir. Ilham. Ilham. Ilham bunyi coba. Ilham nggak mau bunyi. Alvito. Hadir, Ibu. Alvito hadir. Bu, maaf Bu, Muhammad Raihan Bermansyah hadir Bu. Oke, Raihan kemana? Saya cariin loh. Oke, Muharram Hijrah. Fajar. Ada, Bu. Fajar bareng Saya Azhar. Azhar Iya, mana? nih berdua nih. Rival yang ini. ini. Bukan. Yang mana? Yang Azhar mana? Laksmana, Bu. Belum dipanggil. Ini. Oh, Azhar ada 2. Oke. Bu, Muhammad Raihan Bermansyah Bu, hadir Bu. Raihan iya udah di absen Raihan. Ini udah tuh. Oke ya. Baik, Bu, makasih. Sama-sama. Fadil, Adib, Fadil. Fadil nggak ada nih. Oke. Fadil nggak ada. Rival? Hadir, Bu. Oh, ini ada lagi Azhar satu lagi nih ya.
Nafa Rifki Atsilah Maulana. Hadir Bu, hadir. Oke, siap. Rizko Trirahmanda. Hadir Bu. Oke, Firman Agus Budiono. Hadir Bu. Alright. Muhammad Davin Basil. Hadir Bu. Oke, Davin. Isa. Hadir Bu. Oke, Isa ada. Ilham. Ilham ada. Wih, Ilham buka kamera loh. Makasih. Oke, Ilham. Tegar. Hadir Bu. Tegar. Aldi. Aldi baru ya? Iya, Bu, hadir, Bu. Oh, ada ceweknya sekarang di sini. Dia sekarang. Ayo kita cirian. Oke, Aldi. Yang nggak ada cuma Fadil dulu ya. Oke, saya submit. Ntar dulu. Apa yang kurang? Kurang. Tenang. Apa dia ngambuk? Oh, udah kan? Udah masuk kan? Tadi input kan? 22 ya berarti ya? Ya. Sip. Oke. Berarti udah ya hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan nanya. Misalnya malu di kelas, boleh nanya di WhatsApp. Tugas jangan lupa dikerjakan. Minggu depan kita mulai masuk algoritmanya. Jadi pastikan kalian ngerti yang hari ini, yang kemarin-kemarin. Buat yang baru pindah kelas, misalnya materinya beda sama yang udah diajarin, terus bingung, boleh nanya. Barangkali misalnya pas masuk ini langsung, apaan gitu kan. Biasanya kalau pindah kelas suka agak beda kan delivery-nya. Nah, itu boleh nanya ya. Oke, sehat semua. Jangan lupa makan. Yang sholat silakan sholat. Sampai ketemu minggu depan. Tugas jangan lupa cek grup. Oke? Thank you all for today. Ya Bye. Bu, makasih Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ilham. Baik, terima kasih Bu. Makasih semuanya. Makasih Bu. Dadah. Ya, dadah Davin. Bye-bye.